Apa yang pertama kali Akmal kerjakan? Pemeriksaan fisiknya ya? Enggak, ya itulah perkenalan diri. Oh, iya. Anamnesis. Nah, Aku sih tangan dulu. ini dia nih ya. Yang pertama saya akan mencuci tangan dengan 6 langkah terlebih dahulu. Ya. Dan kemudian saya akan mengucapkan salam kepada bapaknya. Misalkan cuci tangan kan di situ, juga tuh kan, nanti kan, itu kan cuci tangan kan, ini kan. Nah, itu sama pasien kan. Ya. Terus, Mengucapkan salam. Kemudian saya akan mengucapkan salam, selamat pagi Bapak. Dan saya akan mengenal diri. Bahkan saya Dr. Akmal, dokter yang tugas pada pagi hari ini Pak. Dan saya akan menanyakan identitas pasien terlebih dahulu. Baik Pak, saya akan menanyakan identitas Bapak terlebih dahulu. Nama Bapak siapa ya? Umurnya berapa? Alamat ini di mana? Pekerjaan sekarang sebagai apa? Baik, kemudian saya akan menanyakan apakah ada anggota keluarga yang menemani atau tidak. Bapak kesini dengan keluarga atau tidak? Oh tidak, sendirian. Oke. Kemudian saya akan menjelaskan prosedur pemeriksaan pada pasien. Baik Pak, nanti kan kita akan melakukan pemeriksaan fisik Pak. Yaitu nanti kita melihat apakah ada benjolan di bagian perut Bapak. Apakah. Kemudian saya akan menanyakan persetujuannya. Apakah Bapak bersedia? Baik, jika bersedia. Jika tidak bersedia, jika bersedia, kemudian saya akan memasang handsgown dan saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Meminta pasien untuk berdiri. Baik Pak, boleh berdiri terlebih dahulu? enggak, sebelum pasien kesana, sebelum kesana, anamnesis dulu. Bapak keluarnya apa? Oh, ada benjolan dok. Di Anamnesis. sini udah Ya, berapa nanti. lama? Oke. Bapak kesini. Bapak keluhannya apa ya Pak? Oh, benjolan. Benjolan ini saya bilangnya benjolan di lipatan paha sebelah kanan. Oke, baik Pak. Ya sampai ke bagian kantong kemaluan. Terus Baik Pak. Kemudian kita nanti akan melakukan pemeriksaan ya Pak. enggak, udah berapa lama? Anamnesis dulu Mas, Kita kan anamnesis. menggali apa? Pasiennya. Udah berapa lama Pak benjolannya? Terus apa? Kemudian Apa lagi? tempatnya tadi kan udah Bro. Nah. Tempatnya di Minang terus Nah. dekat kemaluan. Ya, terus Kemudian apalagi yang ingin ditanyakan? tadi waktunya, Nah, harinya. terus eh, tanyakan juga yang tadi yang dia mengakibatkan peningkatan intraabdomen apa contohnya Pak? yang pada bentuk Bapak selama ini ada batuk-batuk lama enggak? Bapak buang air kecilnya gimana? Bapak buang air besarnya gimana? Ada kemudian enggak? Kan itu kan ditanyakan untuk kan tujuannya kan untuk menegakkan diagnosis, ya kan? Kan sebelum fisik diagnostik kan anamnesis dulu, anamnesis fisik diagnostik kan. Nah, anamnesis itu yang lengkap. Kenapa? Karena nanti setelah kalian periksa pasiennya di UGD, kan nanti Akmal akan lapor ke BPJS kan? Nah, dok, izin dok, ada benjolan dok di paha dok. Terus, udah dok, itu aja dok. Saya itu aja. Nah, coba gimana? Oke. Tadi udah identitas sudah, Nah. dan saya akan melakukan anamnesis singkat. Ya. Baik Pak, kalau boleh tahu Pak, keluhannya apa ya? Ya. Benjolan. Benjolan dok di lipatan paha sebelah kanan dok. Oh, lokasinya di petan paha. Ya dok. Kemudian itu udah berapa lama Pak waktunya? Udah 2 tahun dok. Udah 2 tahun ini. Ya, Dok. Apakah selama ada benjolan ini ada terasa nyeri Pak? Nggak nyeri dok. Nggak ada nyeri. Kemudian Bapak ada nggak batu-batu? Enggak, jangan langsung gitu. Kita fokus ke benjolan dulu. Apalagi yang benjolan yang ini. Salah masuk atau Mas? Hah? Benjolannya Pak sifatnya keluar masuk atau tetap Pak gitu. Kemudian kalau benjolannya keluar apakah sampai jadi sistematis ya benjolan dibahas. Kita masalah intraabdomen meningkat itu semua ternyata kan. Nah, jadi sistematis ya. Terus apa lagi? Oke, jadi Nah, benjolannya Pak di tangan atau Dok. tidak atau benjolannya udah keluar dok katanya. Keluar terus ya. Nah terus gimana?
Yang nyeri tadi dok. Enggak, benjolannya kapan terakhir masuk Pak? Kan ini misalkan nih benjolannya di luar nih Pak. Gitu. Kapan Pak terakhir masuk benjolannya ke dalam? Kan juga kan? Nah, dan ini saya ubah lah benjolannya dok udah 5 hari ini dok belum masuk ke dalam. Terus apa lagi? Udah 5 hari ya. Nah, Jadi, dengan benjolan itu kira-kira apa yang akan diakibatkan oleh pasien dengan benjolan itu? Yang 5 hari enggak naik ke atas lagi apa? Hah? Itu nyari oke, nyari apa lagi? Gangguan aktivitas. Gangguan aktivitas terus. Nah, obstruksi. Tanyakan, Pak, selama ini Bapak pernah buang air besar enggak? Oh maaf dok, karena kan ususnya kan di bawah. Obstruksi kan nggak akan ngalir buang air besarnya karena di situ kan, ususnya kan, ususnya di sini ususnya. Nah, terus gimana? oke tadi kan udah dok yang benjolannya. Kemudian tanya ini yang tadi batuk-batuk. Hah? Yang batuk-batuk tadi kan. Udah, batuk apa? Tanya. Yang apa? Apakah ada batuk-batuk selama ini ya dok? Nah, Habis itu Apakah akhirnya riwayat ada? penyakitnya. hah? Riwayat penyakit dahulu. Pak, Bapak ada batuk nggak? Oh, batuk nggak ada dok. Terus apa lagi? Ya, boleh. Coba. Eh, Buang air kecil. Oke. Bapak buang air kecilnya lancar nggak? Oh enggak dok, buang air kecilnya saya sering putus dok. Nah itu bukan kemana? Ke prostat. Nggak lancar dok. Kadang udah saya kencing, atau nanti sisa kencing lagi dok dan mengendan. Itu berarti kan membuat dia peningkatan karena intra abdomen. Nah terus apa lagi? Apa lagi? Kapan kalian bab? Hah? Jangan terakhir. Nggak taruh ada kencing. Terus? Apa lagi? Nah sekarang ke fisik diagnostik. Nah, fisik diagnostik apa? Kerjaan saya tanya. Fisik diagnostik itu yang pertama kita sign dulu. Kita sign, nanti suruh perawat ya kan? Kita perawat. Kak, kan sebelumnya kan kalau Kak tensi Kak ya kan, nomor kan tensi. Kak tensi berapa Kak? Tadi kan tensinya, sekian. Nah, misalkan tensi tinggi, tanyakan sama pasiennya, Bapak ada nggak riwayat hipertensi, bla ya kan? Terus sekarang ke status lokalis. Status lokalis itu artinya kita memeriksa pasien dengan cara inspeksi apa? IAPP dia apa? Infeksi coba apa yang dinilai infeksi pada hernia? Pertama suruh pasien berdiri dulu dok. Hah? Ini ikut ini kan dok? Berdiri mana? Ini untuk pasien berdiri. Mana berdiri? Ya itu kan kalau ini kan pasiennya sekarang lagi tidur, terus berdiri lagi. Kita udah lepas kan misalnya Ya. celananya atau bajunya gitu kan dok. Ya. Kemudian kita suruh pasien untuk melakukan manuver falsafat. Nah, Kita lihat apakah kan inspeksi nih. Sebelum kita menyuruh apa pada pasien, nah, ini jangan kalian tadi. enggak ya dok? Nah, puasa ini betul, tapi kan inspeksi. Ini bagian dari inspeksi juga. Tapi sebelum kita menyuruh suatu pasien, kita lihat dulu dengan kepala kita ini apa yang terjadi. Oh, ada benjolan di sini, ya kan? Atau kayak falsafah nih, berarti kan benjolan nggak ada, kosong nih kan? Nah, baru suruh ini, Bapak, ini coba. Oke pak boleh. Pas infeksi dijumpai bersih, nggak ada benjolan. Nah, baru disuruh falsafah coba. Oke pak boleh nanti silakan. Oh gini nih, masalahnya dok, 2 jam yang lalu dok, benjolannya masuk dok ke dalam. Waktu saya berbaring, benjolannya masuk dok. Pas dokter lihat kan Ya, sudah sudah masuk. nggak ada. Kan ingin memastikan nih, betul nggak hernia keluar lagi gitu. Nah, baru disuruh. Nah, coba gimana? Oke pak. Ya silakan ya pak untuk narik napasnya terus apa meniup kemudian tutup hidungnya sama
mulutnya ya Pak. Ya. Ya Pak, silakan. Nanti udah tarik nafas terus meniup dari menutup hidung sama apa namanya mulutnya. Nanti nampak ada yang keluar kanan atau kanan ke abdomen abdominalnya. Nah, untuk infeksi. Terus apalagi yang dinilai pada infeksi? Hah? Nah, Mendorong kembali. itu kan kalau dia nggak masuk lagi kan. Nah terus Lokasinya di mana Pak? Lokasinya di mana mungkin? Apakah di ini? ya terus secara inspeksi tahu nggak itu direct atau indirect? Tahu nggak itu direct indirect? Bisa nggak dinilai ini keluar dari prosesus vaginalis atau kanalis inguinalis? itu merupakan lokasi. Nah, enggak, kan tadi saya bilang dari infeksi bisa nggak? Bisa. Kalau saja Atau medial dari medial dari lateral bisa nggak? Nggak bisa, nanti secara palpasi. Nah, sekarang ke auskultasi gimana? Kita dengar apakah ada bunyi-bunyinya dok di Gimana? di benjolannya itu. Nah, kalau pada auskultasi kita pertama auskultasi dulu abdomennya semua, ya kan? Setelah itu baru kita auskultasi bagian perutnya seperti benjolannya. Nah, pada auskultasi bagian benjolan hernia itu apa yang kita nilai? Bunyinya itu. Ini sensasi usus. Nah, apakah ususnya ada atau enggak? Nah, setelah auskultasi apa lagi? Palpasi. Palpasi apa lagi nilai? Kita ada 4 tes, gimana tes, tam tes sama iluminasi. Transluminasi. Ya, gimana coba? Finger test? Kalau finger test itu gunakan jari jari apa? Kedua jari, meletakkan kedua jari dok pada kanalis inguinalis. Ya. Coba. Ini ya. Ini kan formal. Jari kedua, jari kedua. Nah, stop ini ya. Sini. Dinda Kan juga itu di bawah. ketawa. Di sini dok, kan kanalis inguinalis. Jari kedua kan dok. Ya. Kemudian menyuruh pasien untuk mengedan atau batuk. Oke, boleh Pak. Hah? Astagfirullah. Cancel dulu Iya. untuk APD kan. Merugi deh, merugi. Nah. Dok, pakai semua lamaran dong. Tadi yang pertama kita lakukan finger test dulu. Ya. Kita meletakkan satu jari, itu jari kedua pada bagian kanalis inguinalis Ya. pasien. Kemudian kita menyuruh pasien untuk mengedan atau batuk. Ya. Jadi Pak boleh silakan mengedan ya Pak. Ya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 boleh Pak. 1, 2, 3. Oke, udah. Kemudian kita nilai jika terasa massa lunak yang menyentuh ujung jari berarti itu positif hernia indirect inguinalis. Apa artinya yang direct? Indirect itu yang dari Berarti? Nah, terus kalau dia kita raba sini terus dia berjalan nanti menyamping itu hernia apa? Apa tuh hernia direct? Nah, yang pada perempuan hernia apa? Karena spermatik Pak. ya, pada perempuan punya ini nggak prostat nggak? Nah, terus Oke, kemudian kita akan melakukan Zeeman test lagi dok. tes apa tuh Zeeman test? Kita letakkan jari 2, 3, dan 4 pada bagian dekat
kanalis inguinalis juga. Kanalis inguinalisnya juga kita letakkan begini ya dok. Iya. Terus Nah, gini dok. Ini kan kanalis. Terus gimana? ya terus Kemudian minta pasien untuk ya kemudian mengedan juga kayak tadi. Boleh Pak silahkan mengedan ya Pak dalam 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, sudah. Kemudian kita nilai pada hernia inguinalis lateralis itu pada ada rangsangan, misalnya dorongan atau nyeri pada jari kedua. Kemudian kalau hernia inguinalis medialis itu ada rangsangan atau nyeri pada pasien itu jari ketiga. Kemudian kalau hernia femoralis itu kita ada rangsangan nyeri atau dorongan pada jari keempat. nah, terus thumb test Kemudian kita lakukan thumb test. Thumb test itu kita tadi pasien ada berbaring, kemudian kita akan menekan dengan ibu jari pada bagian tangan kiri, jari jempol, dan kita suruh juga pasien untuk mengejan atau batuk. Boleh Pak, silakan mengejan ya Pak. Hitungan 1, 2, 3. Oke. Nanti kita raba lagi benjolannya. Jika hernia medialis itu kita lihat apakah benjolannya keluar. Kemudian inguinalis lateralis itu kita lihat apakah tidak ada benjolan yang keluar. ya terus transluminasi Transluminasi kita gunakan senter dan juga transluminasi ini kalau hernianya sampai ke kantong skrotum. Nah, oke, kita lihat. Kita pertama akan melakukan senter pada kita gunakan pen Bawahnya. Oke, kita lakukan tes transluminasi. Kita lihat pada bagian testisnya ini jika terjadi sampai ke testis. Kita lihat, kita senterin pada bagian apa nih testisnya, skrotumnya. Kita senterin, kemudian kita lihat menggunakan kertas yang digulung. Kita lihat, kemudian kita senterin bagian bawahnya. Jika berwarna merah terang itu berarti hidrokel. Kemudian kalau warna gelap itu kemudian bisa jadi hernia skrotalis. Itu sampai ke skrotumnya. pada hernia bisa nggak terjadi hidrokel? Bisa nggak ada cairan di situ di bagian skrotum pada hernia? Nah, cairan hidrokel itu cairan dari mana? Nah, cairan hidrokel itu dari intraabdomen. Jadi ada nama cairan peritoneum. Jadi cairannya itu keluar karena ada kemarin ada nggak apa cairannya kan akan keluar mengisi ke kantong skrotum. Nah itu bisa terjadi juga cairan. Jadi kalau sekiranya kita periksa transluminasi akan dijumpai cairan juga pada skrotum. Berarti dia masuk dari proses vaginal. Iya masuk kan tadi kan karena ada hubungan tadi antara intraabdomen sampai ke skrotum kan dia keluar sampai ke ini kan. Nah terus apa lagi? Itu limfonodi. Nah, Oke, yang pertama kita lihat apakah terdapat benjolan pada bagian hipermis, benjolan dan hipermis. Kemudian kita lihat secara keseluruhan. Kemudian kita lihat warna pada benjolannya apakah sama seperti warna kulit sekitar atau tidak. Kemudian kita lakukan perabaan pada daerah inguinal hingga
femoralis ya, femoralis. Kita raba bagian limfonodinya, apakah teraba, kita nilai apakah ada teraba benjolan. Jika teraba benjolan kita nilai apakah bagian di mana letaknya, kemudian kita nilai jumlahnya ada berapa, kemudian kita nilai konsistensinya, apakah kenyal, apakah keras, kemudian kita nilai apakah ada pasien merasa nyeri ketika ditekan. Kemudian pemeriksaan sudah selesai dilakukan, saya akan melepaskan handscoon. Dan lepas handphone. Enggak, jangan lupa. Salah nih kalau handphone. Gimana? Misalkan pasiennya tadi misalkan belum HIV nih atau misalkan positif. Ini gimana? Cuci tangan dulu ya. Sini kan, kita jangan nyentuh sini. Sini, udah sini kan, begini, ini dah, ini begini, ini di, dah, terus ini kita ambil ke dalam. Ini, nah, kan ini bersih kan? Ya mau pegang, dah, buang. Kalau tadi ini kan kena nanti tengok orang nih. Gitu, ya. Sama dia itu sepele tapi kan ya, nah terus dan kita tampil bawahnya ya. Ini kan bersih dok. Pasien untuk mengenakan pakaiannya kembali, Bapak boleh disilahkan kenakan pakaiannya kembali. Oke, merapikan peralatan yang tadi sudah dipakai, kemudian kita tadi udah membuka handscoonnya. Kemudian kita mencatat status pasien tadi, ya, bagaimana hasil inspeksi, kemudian auskultasi, palpasi tadi, kemudian kita catat hasilnya, kemudian memberi penjelasan kepada pasien tentang statusnya. Baik Bapak, jadi tindakan pada hari ini sudah selesai. Oke, nanti Bapak silakan, nanti saya rujuk ke polibedah. Baik Bapak, ada yang ditanyakan tidak? Oke, terima kasih Bapak. Selamat pagi. Ya kan, mengenai fisika urinarianya, nanti ureternya itu dipotong begini, nanti dibuatkan sini juga. Ya? Nah, kasihan pasiennya kan, udah nggak keluar dari bawah, kucing pun juga nggak keluar dari situ kan, keluar dari sini. Nah sekarang ke stoma ya, stoma